Oke ya teman-teman ya, jumpa lagi di bengkel kita ya. Kali ini kita mau ngebahas lampu indikator engine atau sering kita sebut dengan lampu engine, lampu injeksi ya. Jadi untuk unit kita ini kan sudah sistem common rail, sudah ECM atau ECU ya. Jadi untuk unit Isuzu ini atau unit-unit yang sudah memakai teknologi common rail, lampu indikator engine ini dia sebagai indikasi kalau ada kerusakan. Nah, dia kalau untuk unit yang normal seharusnya dia mati saat unit dalam keadaan on. Nah, ini kalau dia tidak mati berarti dia menginformasikan bahwa ada suatu trouble atau kerusakan pada salah satu komponen kita. Nah, untuk cara membaca jenis kerusakan apa sih? Seharusnya kita memakai alat yang namanya OBD atau scanner. Nah, kali ini saya mau bikinkan trik atau tutorial bagaimana sih kita membaca secara manual. Nah, jadi nanti kita baca dari kedipan lampu indikator engine tadi ya. Eh, Nanti kita tunjukkan caranya cukup sederhana sih, cukup simple. Tapi untuk teman-teman mungkin sedikit kesulitan karena tidak memiliki manual book ya. Karena terlalu banyak DTC atau flash kode yang harus kita hafal ya. Nah, ini untuk teman-teman. Seharusnya kalau kalau kita emang harus mengandalkan dari manual book seperti ini karena terlalu banyak DTC yang harus kita hafalkan gitu ya. Cuma nanti untuk teman-teman kalau sudah bisa membacanya, kemudian sudah tahu flash kodenya bisa bisa tanya di kolom komentar. Nanti saya bacakan, saya kasih tahu. Oh, kode sekian rusaknya apa? Ntar insya Allah saya bantu jawab ya. Nah, di sini teman-teman tahu sendiri, bisa melihat sendiri ya, tabelnya terlalu banyak. Jadi mungkin sedikit kesulitan kalau harus kita hafal ya. Oke teman-teman ya, langsung kita kasih tahu bagaimana sih caranya kita membaca DTC secara manual. Nah, di sini ada soket. Ini seharusnya soket terhubung dengan alat scanner atau dengan OBD. Nah, nanti kita jumper dengan kabel di titik nomor 5 dan 13. Tapi tergantung juga dengan arah soketnya ya. Teman-teman lihat kalau unitnya sesama Isuzu Giga, kita lihat bentuk soket ini. Kalau soket terbalik berarti ya nomor 4 dengan sebelahnya. Kalau ini posisi seperti ini di titik nomor 5 dengan sejajar dengan sebelahnya yaitu nomor 13 ya. Oke ya teman-teman ya, langsung ya. Nah, teman-teman perhatikan. 1, 2, sebentar ya, saya fokuskan kameranya. 3, 4, 5. Nah, 5 kita masukkan kabel dan ujung satunya ke sejajar ke sebelah kanannya ya, atau nomor 13 ya. Pastikan ini dalam kondisi kontak dalam keadaan off ya. Nah, setelah seperti ini nanti kita on kan, kita baca kedipan dari lampu indikator engine tadi. Nah, kemudian kita on kan ya. Nah, untuk kedipannya bedakan. Durasinya akan beda antara satu digit dengan digit lainnya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Berarti itu satu digit itu untuk berapa hitungan, terus yang agak sedikit cepat berapa hitungan ya. Nah, ntar kita ulang lagi ya. Nah, ini kan agak lama, satu. Ini cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1.6. 1.6 itu menandakan kerusakan pada CKP. Nah, untuk memastikan kita lihat tabel di TC-nya ya. Nah, teman-teman lihat flash kode 1.6 itu crankshaft position. Berarti bermasalah dengan sensor crankshaft. Nah, kalau untuk unit Isuzu Giga FVZ, posisi sensor crankshaft itu berada di sebelah kiri. Dia berhubungan dengan flywheel. Dia membagi fungsinya, sensor crankshaft ini dia membagi timing. Jadi dalam flywheel itu terbagi menjadi 6 titik karena kita pakai 6 piston. Nah, ini teman-teman, di samping filter ori inilah letak dari sensor crankshaft. Tadi seperti yang saya ceritakan tadi, dia fungsinya untuk membagi timing. Jadi kalau sudah kita tahu kalau kerusakannya ada di CKP, kita analisa lagi
ada beberapa faktor yang mengakibatkan kerusakan pada CKP. Yang pertama itu kemungkinan yang rusak itu ke sensornya, bisa rusak, bisa kotor. Kemudian ke kabelnya, apakah kabel ini bisa menyambungkan arus dari CKP ke ECM. Jadi ntar kita periksa satu persatu, apakah masanya bisa terhubung, ataukah arus untuk apinya juga masih bisa terhubung. Kalau kabelnya normal semua, berarti kemungkinan di sensor CKP, apakah sensor CKP-nya rusak ataupun kotor. Kalau kedua komponen tersebut normal, kemungkinan terjadi adanya kotoran pada flywheel. Jadi sistem kerja CKP itu seperti ini ya. Di flywheel itu akan terbagi menjadi 6 titik, dan setiap titik itu akan mewakili satu piston. Jadi ada titik 1, dia mewakili piston nomor 1, kemudian 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi kalau sampai ada titik yang kotor, otomatis dia tidak akan menginformasikan ke ECM. Jadi nanti pembakarannya pun akan ngacak. Atau ada salah satu piston nanti yang tidak terjadi proses pembakaran ya, karena tidak mendapatkan informasi dari sensor CKP ya. Nah, itu jadi teman-teman perlu periksa kabelnya, sensornya rusak atau kotor, kemudian flywheelnya. Coba dibersihkan flywheelnya ya. Setelah itu kita pastikan kalau normal semua. Nah, baru kita hapus atau kita reset dari lampu indikator engine tadi ya. Jadi walaupun semua sudah kita perbaiki, kita tetap harus melakukan reset atau menghapus lampu indikator engine, karena otomatis memori di ECM ini kan masih tersimpan kalau terjadi kerusakan. Nah, kalau secara ciri-ciri rusaknya sensor CKP ini biasanya keluar asap putih, kemudian suara engine tuh akan seperti mengayun karena ada salah satu ruang bakar yang tidak terjadi pembakaran. Nah, oke ya teman-teman ya, video berikutnya saya buatkan bagaimana sih cara menghapus indikator engine setelah kita lakukan perbaikan. Oke teman-teman, semoga ini membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.